sahabat Superyut. Episode Superyut hari ini kita akan menampilkan kisah orang-orang yang hidupnya berhasil berubah dan meninggalkan kehidupan lamanya. Wah, pastinya menginspirasi kamu deh. So, jangan ganti channel ya. Hai Kak Rafael, gimana nih kabarnya? Hai Cindy, baik, puji Tuhan, baik. Kamu apa kabar? Baik. Wah, udah lama banget ya ketemu ya. Akhirnya bisa satu acara lagi. Iya. Jadi waktu aku lihat scroll explore di Instagram, waktu itu terus aku nemuin ada satu video interviewnya Giselle sama Daniel Mananta, Giselle Anastasia gitu. Terus aku dengerin dan menarik juga ini pembicaraan ini. Dari situ aku pindahlah ke YouTube. Ada satu ceritanya Giselle yang bilang pernah didoain lah sama temennya yang temennya itu waktu itu datang ke coffee shop terus bawa pacarnya, yang pacarnya adalah seorang pendeta, kamu juga kenal. Oh iya. Chester. Oke. Ya udah, akhirnya abis selesai nonton itu besok aku syuting, aku ketemu manajerku, aku langsung bilang sama manajerku gini, Kak, aku pengen didoain. Seumur-umur aku gak pernah mau didoain sama siapapun. Sama pendeta sehebat apapun aku bilang kayak gini, ya oke, dia boleh pendeta, tapi doa gue sama doa pendeta itu sama buat Tuhan. Maksudnya ke Tuhan juga, ngapain didoain gitu. Nah pada saat itu aku ngomong ke manajerku, aku pengen didoain Kak. Sampai manajer aku gini, enggak, ya kelihatan dari mukanya kayak kaget gitu. Gini kayak, soalnya dia selalu kalau misalnya ke gereja mana, Kak ayo samperin gembalanya, kita minta didoain. Aku yang kayak, enggak, lu aja gitu. Nah pada saat itu aku ngomong kayak gitu, dia langsung, oh didoain siapa? Terus akhirnya manajerku bilang, nanti gue telepon kakak rohani gue untuk doain lo, mudah-mudahan dia lagi ada waktu, katanya gitu. Nah pada saat itu pas dihubungin, puji Tuhannya namanya Mbak Emi ini menyanggupi untuk doain aku, tapi nggak hari itu karena dia baru pulang dari NTT. Jadi besok pagi katanya setelah doa pagi di gereja dia mau doain aku. Telepon, wah puji Tuhan. Aku bilang, wah puji Tuhan, aku udah nggak sabar nih. Akhirnya besok paginya Mbak Emi doain. Baru kali ini orang yang doain aku begitu bilang aku pengen didoain, dia nanya, yakin kamu mau didoain gitu. Kalau boleh tahu doa dari Kak Emi ya, Kak Emi tadi tuh seperti apa sih kok sampai akhirnya bener-bener kayak menjamah hati Koko gitu? Salah satunya waktu itu yang Mbak Emi bilang kayak anakmu ini yang pedih hatinya saat kecil, katanya gitu. Aku di situ yang kayak, wah gila ya. Memang aku waktu kelas 6 SD juga sempat aku tinggalin Tuhan karena mama dan papaku divorce gitu. Jadi kayak sosok orang tua buat aku tuh kurang ada lah zaman waktu kecil itu. Itu kurang salah ada satu. Peranan orang tua dari benar, kecil. Kurang ada peranan orang tua dari kecil. Terus salah satunya itu, terus dia bilang ya kepahitan yang aku alami sebelumnya tuh disebutkan sama Mbak Emi waktu itu. Katanya kalau misalnya aku sudah mendoakan kamu tuh harus benar-benar komitmen sama Tuhan. Kamu harus cari Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan, pelajari, taat sama Tuhan, meninggalkan kehidupan kamu yang lama, katanya gitu. Pada saat itu Roh Kudus gerakin aku dengan yakin dan lantang aku bilang, aku yakin Mbak Emi mau didoain gitu. Di situ langsung ya Mbak Emi bilang haleluya, puji Tuhan. Akhirnya aku berdoa sama Mbak Emi berdoain aku. Terus udah Mbak Emi doain aku, dia bilang ikutin doa aku ya dek, katanya gitu. Aku ikutin doanya. Apa semua yang udah aku alamin ke belakang disebut sama Mbak Emi semuanya. Kayak kesakitan hati aku. Bener-bener mengerti banget gitu ya. Bener-bener mengerti sampai aku gini, ini manajer gue cerita apa enggak ya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sedetail ini gitu kalau cerita pun gitu. Akhirnya di tengah-tengah berdoa juga aku nangis nangisnya sampai kayak nggak percaya ini kayak Tuhan yang lagi ngomong langsung gitu loh sama aku. Aku nangis banget. Terus setelah beres itu lanjutin doa. Setelah beres doa
Mbak Emi bilang, selamat ya dek, kamu hari ini sudah menjadi kembali menjadi utuh dan sempurna. Cari Tuhan setiap hari, andalkan Tuhan setiap hari. Di situ aku yang minta maaf sama Tuhan, nggak berhenti minta maaf, sampai percaya nggak percaya sampai lagi mandi pun aku nggak bisa berhenti nangis gitu. Karena waktu itu setelah didoakan aku harus ada acara, lagi mandi pun tetap nangis, lagi siap-siap aku tetap nangis gitu. Kayak Tuhan maafin aku ya, Tuhan maafin aku. Wah bener-bener yang nyesel banget. Perjumpaan langsung dengan Tuhan tuh kayak bener-bener aku ketika didoakan tuh Tuhan tuh lagi ada di depan aku gitu. Ada di depan aku yang gak marah sama sekali gitu. Dia gak marah, tapi dia yang sini, ayo sini, gak apa-apa gitu. Sedangkan aku pada saat itu aku bilang, Tuhan maafin aku banget, aku udah nggak taat sama Tuhan. Tapi yang aku lihat di situ kayak Tuhan bilang nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap taat aja sama Tuhan gitu. Karena seperti yang disebutin di ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ada lagunya juga kayak Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu janjinya Tuhan. Sekarang puji Tuhan gitu. Setiap aku dalam masalah pun juga aku masih bisa Tuhan ternyata masih kasih berkat aku yang lain gitu. Oke, kalau gitu terakhir aku boleh gak sih minta Koko untuk kasih tips kepada anak-anak di luar sana mungkin yang punya kayak butuh pemulihan juga supaya bisa bangkit lagi dari titik terendah dalam hidupnya. Ya apapun latar belakang keluarga kamu, apapun semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jangan pernah itu dijadikan patokan. Kita tetap harus berserah sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena kalau misalnya Tuhan sudah bukakan pintu, gak akan ada yang bisa nutup lagi. Itu semua udah terjadi dalam hidup aku. Aku khawatir, cita-cita aku akan gak bisa tercapai dengan kehancuran keluarga aku. Tapi ternyata selama kita taat sama Tuhan, semuanya itu bisa terjadi. Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya, percaya. Semua cara udah pernah aku coba, tapi itu semua tidak menjamin sih. Seperti yang aku alami dalam titik terendah aku, orang tua aku ternyata bisa mengecewakan aku. Orang yang paling aku sayang juga bisa meninggalkan aku. Dan popularitas, kesuksesan juga bisa hilang begitu saja. Tapi cuma satu, ketika aku berada dalam titik terendah aku datang sama Tuhan Yesus. Karena cuma Dia satu-satunya yang mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi buat kalian semuanya yang berada dalam titik terendah, yuk datang sama Tuhan Yesus. Berdoa, berserah sama Tuhan Yesus. Serukan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang selalu mendengar ketika kamu bahagia, ketika kamu sedih, ketika kamu terpuruk, ketika kamu merasa tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kamu di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus akan selalu ada buat kamu. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah yang sekarang sedang menghadapi pergumulan, merasa tidak ada yang memperdulikan kamu, tidak ada yang sayang sama kamu, kalian pastinya butuh didoakan sekali gitu. Karena aku sudah mengalaminya. Dengan didoakan hidup aku diubahkan gitu. Kuasa doa adalah sangat-sangat powerful banget. Jadi buat kalian semuanya yang merasa sendirian, merasa pengen ada teman, langsung aja hubungi sahabat Super Youth. Karena kami rindu banget untuk mendoakan kalian semuanya. terlalu banyak untuk diceritakan satu-satu, tapi I think nggak bisa, aku betul-betul nggak bisa jawab kayak gini-gini.
Kalau buat hidup aku pribadi, kalau boleh satu kata is love. Mungkin ketika saya bicara love, itu bukan love yang datang dari manusia ya gitu. Karena kalau kita ngomong love, pasti yang namanya orang tua pasti love juga, keluarga pasti love juga. Cuma memang yang dirasakan itu adalah it's something yang sesuatu yang supernatural banget yang nggak pernah dirasain sebelumnya. Mungkin kalau bisa dibilang yang di dunia itu sudah cukup gitu loh buat saya, tapi karena Tuhan itu disempurnakan lagi gitu. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Banyak banget. Terlalu banyak. Terlalu banyak untuk diceritakan satu-satu, tapi I think nggak bisa, aku betul paling nggak bisa jawab kayak gini-gini. Sejak mengenal Tuhan itu bisa dibilang dia mengajak aku dewasa sih, jauh, karena love tadi, karena kasihnya itu sangat-sangat mendewasakan banget buat aku ya. Mungkin yang tadinya dia susah maafin orang atau apa segala macem, aku mungkin beda banget dulu orangnya sama yang sekarang. Saya kira untuk berubah pasti orang butuh waktu ya. Saya nggak mau bilang saya sudah 180 derajat berubah gitu. Pasti orang perlu waktu untuk berubah. Saya pun sampai ada di titik ini lumayan cukup lama gitu. Sebenarnya pertama kali banget I know Jesus itu bisa dibilang aku sudah pulih tapi kayak belum 100% lah ibaratnya. Itu bukan masa-masa yang sedih, itu bukan masa-masa yang galau, bukan lagi di masa itu sebenarnya. Lagi recovery lah. Begitu mulai mengenal Tuhan, seolah-olah proses recovery-nya itu terasa lebih ringan aja gitu. Karena aku belajar untuk melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat kita gitu loh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin dengan air mata aja teman-teman pasti sudah mengerti gitu, but I'm nggak mampu ngomong kalau untuk yang kayak gini, nggak bisa. The thing about Jesus is dia punya hati untuk semua orang gitu, dan aku tahu dan aku percaya gitu Tuhan itu sayang banget sama aku gitu loh. Kalau misalnya dilihat there's so many things, banyak banget yang udah aku laluin gitu loh. Aku nih nangis bukan karena apa ya, bukan karena mengingat-ingat masa lalu, enggak. Aku tuh nangis justru karena I realize gitu. Kadang sometimes bukan hanya pada saat ditanya gitu random, kayak misalnya lagi di mobil atau di mana juga kadang-kadang juga bisa nangis sendiri gitu. Kenapa? Karena banyak banget kebaikan-kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih gitu loh ke aku, yang itu nyata banget, enggak. It's not something yang apa ya, dan itu bisa dirasain banget. Walaupun kayak aku tuh orangnya suka flashback gitu ya. Kayak ada beberapa momen yang misalnya dulu aku minta apa terus dikabulinnya baru sekarang misalnya gitu, baru dikasihnya sekarang gitu. Kadang ketika itu udah di depan mata tuh aku bisa suka inget-inget lagi gitu. Oh iya ya, aku tuh inget waktu itu di sini, di tempat ini aku tuh pernah berdoa kayak gitu ya. Terus oh iya, maksudnya memang semua ada timingnya ya. Jadi aku kalau berdoa memang misalnya lagi low banget nih, aku kadang cuma bisa berdoa gini, Tuhan aku nggak tahu mau berdoa apa, capek banget, aku udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi kamu tahu kan apa yang aku rasain, misalnya kayak gitu. Tapi kamu ngerti kan, kamu tahu, kamu paham. I don't know, me as a human, aku
aku bener-bener lagi gak bisa ngomong apa-apa. Kadang seperti itu aja. For me it's about making him my best friend juga kan. Praise and worship, berdoa, terus juga melayani Tuhan segala macam itu. Cuma kalau untuk hubungan pribadi ya pasti berdoa, baca firman. Nah teman-teman semuanya, buat kalian yang mungkin lagi berada di titik terendah di hidup kalian, percaya aku pernah ada di situ. Buat kalian yang insecure, percaya aku pernah ada di titik situ. Buat kalian yang merasa Tuhan itu jauh, percaya aku pun pernah ada di titik itu. Tapi if you see me now, if you watch this, kalau kalian lihat aku masih ada di sini, semua itu karena Tuhan tolong. Jadi buat kalian semua yang lagi low atau lagi bergumul, aku mendorong kalian semua untuk pergi cerita ke orang-orang yang tepat, minta doa sama orang-orang yang tepat. Tim Super Youth mau banget reach out to you guys to pray for you, to simply listen to you, untuk dengerin kalian, berdoa untuk kalian. Kalian bisa banget hubungi call center yang bawah ini. Kita tiap hari narkobaan. Waktu itu aku ditawarin sabu. Aku merasa hidupku udah titik, udah nggak ada yang bisa diperbaiki, udah nggak ada harapan. Dan ya udah kalau udah hancur, ya hancur aja sekalian. Ya udahlah kalau orang udah nilai aku rusak, ya udah gitu aja. Halo, kenalin, namaku Tabita Natalia Christina Kariso. Dan ini ceritaku. Jadi aku berasal dari keluarga yang kalau anak-anak kategorikan sekarang itu sebagai keluarga yang broken home. Jadi mama papaku itu udah pisah dari aku belum genap setahun. Dan mamaku punya pasangan baru lagi. Jadi aku ikut mama dan aku dibesarkan dalam keluarga tiri aku. Aku sering melihat mama dan papa tiriku itu bertengkar. Dan ujung-ujungnya menyalahkan keberadaan aku. Ingat aku dari aku kecil itu aku sering dimarahin dan dikurung di gudang sih. Jadi aku cuma dikurung di gudang aja dan cuma bisa menangis di situ. Dan di situ aku mulai merasa kayak aku nggak berguna di situ dan aku hanya membawa beban di keluarga itu. Sampai di titik di momen aku kelas 1 SMP dan aku mulai menyakiti diri aku sendiri. Mendingan aku nggak usah lahir deh. Mendingan aku nggak usah ada deh gitu di rumah ini. Karena aku merasa aku nggak berguna lahir di dunia ini. Aku merasa perpisahan orang tua aku karena aku. Dan pertengkaran mamaku dengan pasangannya itu karena aku juga. Seperti itu. Dan waktu aku juga sekolah, aku mendapatkan peringkat. Tapi saat aku pulang nggak diapresiasi sama sekali. Dan itu membuat aku kayak merasa nggak penting, merasa nggak diinginkan. Jadi aku memilih untuk keluar dan mencari apa yang nggak aku dapatkan di dalam rumah, yaitu cinta. Sampai akhirnya aku memilih untuk aku bertemu dengan teman aku dan mereka menawarkan hal-hal yang seperti ini adalah obat dari sakit hati aku. Jadi mereka bilang kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, mending kita nongkrong. Dan saat aku nongkrong sama mereka, mulailah ditawarkan kayak cobain ini, minuman, ngerokok lah, sebat lah gitu. Mereka menunjukkan kalau misalnya ini itu bikin kita nggak depresi. Dan mulailah aku terjun lebih dalam lagi. Teman-teman aku datang dengan menawarkan yaitu narkoba. Aku mulai terjun di dalam pergaulan yang kita tiap hari narkobaan. Waktu itu aku ditawarin sabu sama temen aku dan aku mencoba itu dan memang perasaan aku waktu itu plong.
Aku narkoba sama teman-teman, sampai akhirnya aku overdosis. Aku berkali-kali overdosis, hampir merenggut nyawa aku. Setiap aku sakit hati, setiap aku menerima hal yang gak baik dari keluarga aku mulai mencari itu. Jadi aku pelariannya ke sebelah. Jadi ke pergaulan yang gak baik dan ke pacaran yang gak sehat. Titik terendah dalam kehidupan aku itu saat aku menerima perkataan-perkataan dari dunia, dari orang-orang di sekeliling aku bahkan. Saat orang udah mulai menjudge kehidupan aku. Orang-orang terdekat yang ngomong kayak aku udah gak punya masa depan. Aku udah anak yang nakal, anak yang rusak. Aku udah merasa hidupku udah gak berguna. Aku selalu suka ngebahas ini kalau orang nanya titik balik itu, karena itu momen tersweet dalam hidup aku. Waktu aku minum, waktu aku ada masalah, aku masih mencari pelarian keluar. Waktu kita minum di dalam satu ruangan, kok kayak kosong dan aku melihat mereka tertawa, tapi aku sempat termenung. Dan di momen itu, waktu kita minum, tiba-tiba ada satu orang, temen aku cewek, dia buka Alkitab. Literally buku Alkitab. Di momen itu aku disadarkan untuk kayaknya aku harus cari Tuhan. Aku merasa itu momen aku bukannya menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang nemuin aku waktu itu. Dan di momen itu pagi-paginya aku memilih untuk masuk di kamar dengan sakit hati yang sama. Aku masuk di kamar, aku tutup pintu dan aku mencoba untuk berdoa. Tapi karena aku nggak tahu harus ngomong apa, jadi di momen itu aku cuma lipat tangan, tutup mata, dan nangis. Dan di momen itu sendiri sih, tapi kayak aku inget kayak recall orang-orang yang ngejudge aku recall dengan kehidupan aku, momen-momen tersakit dalam kehidupan aku. Tapi di dalam kesendirian aku itu, di dalam kamar itu, aku merasakan kayak aku nggak sendirian ya. Aku merasakan kayak kok perasaan ini kayak aku diinginkan banget ya. Kok mengcounter semua hal yang dunia katakan ke aku ya. Perasaan yang sangat-sangat dicintai. Aku rasain kayak ada satu pribadi yang menginginkan aku banget, yang menginginkan aku ada di dunia ini. Dan di situ aku hanya bisa nangis terus dan merasakan kayak gila, ini yang aku cari selama ini. Ini yang aku ternyata nggak dapetin dimanapun aku mencari. Ini yang selama ini aku cari dalam keluarga aku, yang aku cari di pergaulan di teman-teman aku, yang aku pikir aku telah menemukan itu dan ternyata masih kosong. Momen itu Tuhan kasih jawaban. Ternyata permasalahan aku selama ini, struggle yang aku alamin, keadaan aku itu jawabannya itu Yesus. Aku diciptakan Tuhan, aku lahir ke dunia ini bukan untuk hidup seperti itu. Jadi kembali melihat gambar diri aku itu, kalau aku ini adalah anaknya Tuhan, aku punya masa depan di dalam Tuhan, dan ternyata nggak ada yang terlalu rusak yang nggak bisa Tuhan pulihkan. Tuhan nangkep aku untuk aku nggak terjun ke dalam lubang itu lagi. Segitu besar kasihnya Tuhan yang membuat aku merasa Tuhan datang bukan untuk menghakimi aku, tapi untuk memulihkan hidup aku. Yesus itu hidup aku, dan aku selalu bilang ke diri aku sendiri, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku mau untuk belajar setiap hari menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan aku. Aku udah gak mau untuk hidup di luar Tuhan lagi. Aku mau belajar untuk taruh Yesus segala-galanya dalam kehidupan aku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat aku punya struggle dan aku bawa itu ke Tuhan, itu emang Tuhan beri kelegaan.
Mungkin bukan keadaan yang langsung berubah seperti apa yang aku mau, tapi punya perasaan yang aku lagi bawa sampah dan Tuhan udah ambil itu, yang membuat aku tuh lega. Perubahan dari Tabita juga dilihat oleh mentornya. Saat ini Tabita memberikan waktunya untuk semakin aktif dalam melayani Tuhan dan mendukung teman-temannya yang juga pernah mengalami hal serupa dengannya. Waktu itu ketemu Tabita itu, waktu itu aku lagi ke Manado dan juga dia itu gabung di salah satu komunitas di sana. Terus dikenalin lah Tabita ini dengan teman-teman di sana. Aku melihat dia itu orang yang memang punya masalah di masa lalu, tapi puji Tuhan teman-teman kita yang ada di Manado itu udah bisa berikan penerimaan. Jadi dia itu bisa mengalami kasih Tuhan melalui teman-teman yang ada di sana. Jadi satu anak yang sangat Tuhan cintai tentunya, tapi dia punya masa lalunya itu parah banget. Tapi dia mengalami kasih Tuhan, dia menemukan bahwa yang dia butuhkan selama ini adalah sebenarnya kasihnya Tuhan, bukan dari dunia. Jadi bagian aku adalah pertama jelas berikan penerimaan, tapi juga harus berikan kehadiran. Karena untuk dia keluar dari struggle-nya dia itu, kita butuh hadir buat dia. Ya, jadi bukan hanya sekedar kebaikan yang kita berikan, tapi juga didikan. Nah, anak ini yang tadi aku bilang juga ya, Tabita ini punya hati yang keras, tapi dia juga mau ditegur secara keras juga. Jadi ketika dia mulai belajar menerima kebaikan, Tabita ini belajar juga menerima didikan. Dan yang buat aku salut sama dia adalah ini gak banyak dimiliki oleh banyak anak muda. Karena kebanyakan anak muda maunya diterima apa adanya, tapi gak siap untuk dibentuk menjadi bejananya Tuhan. Ya, aku melihat dia sekarang Tuhan pakai luar biasa, bisa berbicara di banyak orang, dia bisa bersaksi, bahkan berkhotbah juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk kamu, untuk kalian dimanapun kalian berada, aku cuma mau bilang kalau hidupku itu udah dicap dunia titik. Tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan aku. Dan di dalam Tuhan itu gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Mau sekacau apapun hidupmu sekarang, mau sehancur apapun keadaanmu dan dirimu sekarang, Tuhan rindu untuk pulihkan. Tuhan rindu untuk mengubahkan kehidupan kamu. Satu hal yang buat aku kuat dan aku mau kalian juga merasakan itu, yaitu jawaban kita semua itu adalah Tuhan. Tuhan mau hidup kalian itu pulih. Sahabat Super-Youth, untuk kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan, pastinya gak mudah banget ya. Kita mau ngajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super-Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Super-Youth hadir untuk menjadi berkat dan terang bagi setiap remaja di Indonesia. Namun untuk dapat terus berdampak, Super-Youth juga membutuhkan dukungan kalian agar terus konsisten dalam memberikan konten inspiratif. Untuk itu, Super-Youth mengajak kamu untuk ikut terlibat dalam pelayanan Super-Youth. Kamu bisa mendukungnya dengan berdonasi melalui Super-Youth dan meng-scan QR yang ada di layar kamu saat ini juga. Super-Youth, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia sudah memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga saat ini kamu dan aku memiliki hidup yang baru dan masa depan yang indah pastinya. Jadi selalu miliki pengharapan di dalam Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seburuk apapun masa lalu kamu, Tuhan Yesus tetap menerima kamu dan pastinya mampu merubah hidup kamu. Selalu percaya itu ya, Tuhan Yesus sayang kamu. Wah, Super-Youth, gak terasa udah 30 menit kita temenin kalian. Dan udah saatnya untuk pamit. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kamu, menguatkan kamu dan memotivasi kamu untuk terus semangat menghadapi setiap proses dan tantangan kehidupan yang sedang kamu alami. Kita juga mau ingetin kalian lagi untuk subscribe YouTube channel Super-Youth, follow TikTok, Instagram, dan juga Facebook Super-Youth, supaya Super-Youth bisa terus menginspirasi kamu dengan konten dan video-video inspiratif kita. Dijamin kalian gak akan nyesel deh pokoknya. Oke, kalau gitu kita pamit.
Terima kasih sahabat Superyut, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Selamat Paskah ya Superyut.